Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Bu Laras harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Yang ketiga, siswa dapat menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Yang keempat, siswa mengetahui aturan menggunakan huruf kapital pada teks. Dan yang kelima, siswa dapat menyebutkan tata tertib di sekolah. Oke anak-anak, mari kita mulai menyaksikan atau memperhatikan penjelasan kali ini. Kita belajar tentang mengidentifikasi arah gerakan. Nah, kita bisa menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri. Anak-anak juga bisa menengadah atau menunduk. Selain kepala, kita juga bisa menggerakkan tangan dan kaki. Anak-anak bisa perhatikan arah gerak kepala ke kanan dan ke kiri, kemudian gerak tangan mengayun ke kanan dan ke kiri, serta gerak kaki yaitu ke depan dan ke belakang. Nah, pada pembelajaran pertama ini kita dapat menirukan gerakan-gerakan hewan atau gerakan tumbuhan, misalnya gerakan pohon yang bertiup ke kanan dan ke kiri, gerakan kelinci melompat ke kanan dan ke kiri, serta gerakan ayam atau gerakan hewan lainnya. Anak-anak bisa lihat menirukan gerakan ayam. Nah, kita dapat menirukan gerakan ayam yang sedang makan anak-anak. Saat makan, kepala ayam biasanya bergerak menunduk. Nah, anak-anak bisa tirukan gerakan ayam ini ketika makan, yaitu menunduk. Berarti anak-anak menundukkan kepala. Kemudian kita juga dapat menirukan ayam mengepakkan sayap. Berarti kita menggunakan kedua tangan kita untuk dikepakkan seperti ayam. Lalu, apalagi yang dapat kita tirukan? Kita dapat menirukan ayam mengentakkan kaki. Nah, kaki ayam bergerak mengentak ke atas dan ke bawah. Nah, seperti jalan di tempat ya anak-anak. Kemudian anak-anak bisa lihat pada gambar tersebut ada hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada hitungan pertama anak-anak bisa mempraktekkan. Nah, pada hitungan 1, 2 anak-anak dapat menirukan gerakan kepala ayam saat makan. Kemudian pada hitungan 3 dan 4 anak-anak dapat menirukan gerakan kaki ayam saat dihentakkan, yaitu naik dan turun. Kemudian hitungan 5 ke 6 anak-anak dapat menirukan gerakan ayam saat mengepakkan sayap. Lalu hitungan 7 dan 8 anak-anak dapat menirukan ayam terluka sayapnya, ketika ayam itu sedang terluka sayapnya. Nah, itu gerakan-gerakan hewan yang dapat anak-anak tirukan atau anak-anak praktekkan menjadi sebuah gerakan. Gerakan ini nanti dapat digunakan untuk tarian. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita belajar tentang menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, ayo ingat kembali cara menulis huruf tegak bersambung. Anak-anak, hal yang perlu diperhatikan saat menulis yaitu ini perlu anak-anak ingat dan terapkan selalu ketika menulis ya. Yang pertama, kesamaan ukuran huruf. Jadi ukurannya itu harus sama semua, jangan ada yang besarnya 5 cm, kemudian nanti 2 cm, itu jangan seperti itu. Jadi besar hurufnya itu harus sama. Kemudian yang kedua, kerapian tulisan. Nah, menulis itu harus rapi ya anak-anak. Harus dibiasakan menulis dengan rapi. Lebih baik pelan-pelan tetapi menghasilkan tulisan yang rapi daripada anak-anak harus menulis cepat.
kemudian hasilnya tidak rapi dan tidak bisa dibaca. Nah, yang ketiga, ini yang sangat penting, huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ingat, di awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Selain di awal kalimat yang menggunakan huruf besar, huruf kapital atau huruf besar itu digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama orang ya. Nama orang itu harus besar. Nama tempat itu juga harus besar. Misalnya Bandung, Jakarta, itu berarti B dan J-nya itu harus besar. Kemudian nama hari, Senin, Selasa sampai Minggu itu huruf awalannya menggunakan huruf besar. Begitu ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini anak-anak akan mempelajari tentang cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan ya. Jadi kita menulis tegak bersambung untuk mengetahui ciri-ciri hewan yang kita pelajari. Nah, berikut ini Bularas sajikan hewan ayam, oke? Nah, Bularas akan bacakan terlebih dahulu teks berikut. Ayam. Ayam merupakan hewan berkaki dua. Kaki ayam memiliki cakar untuk mencari makan. Nah, cakar ayam itu gunanya untuk mencari makan. Kemudian cakar ayam digunakan untuk menggaruk tanah. Ayam memakan hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Induk ayam mengerami telur selama 21 hari. Mengerami itu dia dihangatkan atau dilindungi selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur ayam menetas. Nah, telur dan daging ayam itu mengandung protein. Protein sangat baik untuk pertumbuhan tubuh kita, anak-anak. Nah, kita sudah membaca teks berjudul ayam. Kita dapat menjawab pertanyaan sesuai isi teks. Kita tulis jawaban dengan huruf tegak bersambung. Kita dapat menjawab pertanyaan seperti contoh berikut ini. Yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Kita lihat pada bacaan, jumlah kaki ayam ada 2. Kita tuliskan dalam huruf tegak bersambung. Kemudian, apa makanan ayam? Dalam bacaan, makanan ayam itu berupa hewan kecil dan biji-bijian. Nah, dituliskan dalam huruf tegak bersambung. Kemudian, siapa yang mengerami telur ayam? Dalam bacaan, telur ayam itu dierami oleh induk ayam. Nah, dituliskan dalam huruf tegak bersambung. Kemudian, berapa lama telur ayam dapat menetas? Dalam bacaan yang sudah Bularas baca, telur ayam dapat menetas setelah 21 hari. Dituliskan jawabannya menggunakan huruf tegak bersambung. Lalu, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia adalah protein. Jangan lupa anak-anak dituliskan dalam huruf tegak bersambung. Nah, itu yang kita pelajari hari ini, yaitu menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Kita sudah menjawab pertanyaan menggunakan huruf tegak bersambung. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur berat benda. Nah, kita sudah mengenal beberapa alat ukur berat baku. Alat ukur berat itu disebut timbangan. Anak-anak masih ingat? Nah, setiap timbangan memiliki berat maksimal yang diukur. Setiap timbangan sebaiknya digunakan sesuai fungsinya anak-anak. Karena jenis-jenis timbangan itu bermacam-macam, anak-anak harus sesuaikan dengan fungsinya. Nah, timbangan kue dapat menimbang benda yang jumlahnya sedikit, itu menggunakan timbangan kue. Benda yang ditimbang biasanya berukuran kecil.
Batas pengukuran timbangan kue adalah 5 kilogram, itu timbangan kue. Lalu timbangan pasar dapat menimbang benda lebih banyak daripada timbangan kue. Benda yang ditimbang biasanya berukuran cukup besar. Batas pengukuran timbangan pasar adalah 10 kilogram. Kemudian timbangan duduk. Timbangan duduk dapat digunakan untuk menimbang benda yang lebih banyak daripada timbangan pasar. Jadi kapasitasnya lebih tinggi anak-anak. Benda yang ditimbang biasanya berada dalam karung dan berukuran besar. Batas pengukuran timbangan duduk adalah 300 kilogram. Nah, sekarang kita belajar menentukan alat ukur berat. Jadi kita sesuaikan benda apa yang hendak kita timbang, lalu alat ukur apa yang tepat untuk menimbang benda tersebut. Yang pertama terdapat telur. Nah, alat ukur yang sesuai yang tepat yaitu menggunakan timbangan kue. Nah, keterangannya telur merupakan bahan pembuat kue. Telur memiliki ukuran yang kecil. Telur dapat diukur dengan timbangan kue. Nah, jika ini kita sesuaikan berapa banyak atau berapa kilogram telur yang hendak kita timbang. Jika kapasitasnya banyak, maka kita dapat menggunakan timbangan pasar atau timbangan duduk. Kemudian yang kedua daging ayam. Alat ukur yang tepat yaitu menggunakan timbangan pasar. Mengapa? Nah, daging ayam merupakan bahan makanan. Daging ayam memiliki ukuran yang lebih besar daripada telur. Daging ayam dapat diukur dengan timbangan pasar. Nah, biasa yang kita temukan di pasar, kebanyakan daging ayam itu ditimbang menggunakan timbangan pasar. Nah, selanjutnya ada benda apa itu nak? Jagung di dalam karung. Nah, alat ukur yang tepat yaitu menggunakan timbangan duduk. Mengapa? Karena jagung merupakan hasil bumi. Satu karung jagung memiliki ukuran yang lebih besar daripada daging ayam. Satu karung jagung dapat diukur dengan timbangan duduk karena kapasitasnya sangat besar, maka menggunakan timbangan duduk anak-anak. Nah, begitu ya anak-anak. Menggunakan timbangan sesuai dengan fungsinya. Jadi kita harus sesuaikan benda apa yang hendak kita timbang dan berapakah berat, kira-kira jumlahnya banyak atau kecil. Jika kecil kita dapat menggunakan timbangan kue. Jika jumlahnya lebih banyak dari misalnya benda itu lebih besar, maka bisa menggunakan timbangan pasar. Dan untuk benda yang sangat besar atau kapasitasnya hingga 300 kg itu dapat menggunakan timbangan duduk ya. Selanjutnya kita belajar tentang aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Nah, saat menulis kita gunakan huruf kapital dengan benar. Ingat, huruf kapital itu digunakan pada kata-kata tertentu. Nah, yang sudah Bulara sampaikan itu yang pertama di awal kalimat. Nah, huruf pertama awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Seperti pada contoh, ayam merupakan hewan berkaki dua. Nah, karena ayam itu merupakan huruf awal dalam kalimat, maka A-nya itu harus besar. Kemudian selain pada huruf awalan atau pada awal kalimat, anak-anak juga menggunakan huruf pertama pada judul teks. Nah, ketika anak-anak membuat puisi, nah judul yang anak-anak tulis itu misalnya ada dua kata, maka kedua huruf awal kata tersebut harus menggunakan huruf besar. Contohnya ayam kesayanganku. Nah, karena itu merupakan judul teks, maka A dan K itu harus menggunakan huruf besar. Kemudian yang ketiga yaitu untuk nama orang. Nah, nama orang itu harus menggunakan huruf besar. Meskipun nama tersebut berada di tengah-tengah kalimat atau di bagian belakang kalimat, jika itu merupakan nama orang, maka harus menggunakan huruf besar. Nah, anak-anak bisa saksikan pada teks yang sudah Bulara sajikan itu
menggunakan huruf tegak bersambung, semua huruf awalannya menggunakan huruf besar. Begitu ya. Selain itu juga dapat digunakan dalam apalagi anak-anak untuk huruf besar. Nah, anak-anak bisa perhatikan slide berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat pada bupen halaman 124, di situ dijelaskan kata yang menggunakan huruf kapital pada awal hurufnya itu yang pertama pada awal kalimat. Kemudian pada judul. Nah, pada judul itu semua huruf awalannya besar. Kemudian nama orang, nama bulan dan hari itu juga harus besar. Huruf awalannya itu harus besar. Harus diingat-ingat ya anak-anak. Kemudian yang masih sering salah bisa diperbaiki dalam menulis huruf ya, agar anak-anak terbiasa menulis menggunakan tulisan yang sesuai atau yang benar. Begitu ya. Berikutnya kita belajar tentang aturan saat mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, aturan yang ada di sekolah ya. Hal yang boleh dilakukan saat mengikuti pelajaran. Yang pertama, mencatat penjelasan guru. Alasan mengapa boleh dilakukan yaitu untuk membantu mengingat dan memahami pelajaran. Yang kedua, bertanya kepada guru jika belum paham. Alasannya yaitu memudahkan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membaca buku pelajaran dan buku pendukung. Alasannya menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Kemudian yang keempat, berdiskusi saat mengerjakan tugas kelompok. Alasannya, tugas selesai dengan baik dalam waktu singkat. Yang kelima, menggunakan buku sekolah dan alat olahraga. Alasannya merupakan hak siswa. Nah, itu hal yang boleh dilakukan serta alasan mengapa hal tersebut boleh dilakukan. Nah, pada kolom berwarna biru dijelaskan tentang hal yang tidak boleh dilakukan serta alasannya mengapa tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mengajak bicara siswa lain saat mengikuti pelajaran. Alasannya mengganggu konsentrasi siswa lain saat belajar. Yang kedua, diam saja meskipun tidak memahami suatu pelajaran. Alasannya tertinggal dan tidak memahami pelajaran. Yang ketiga, makan saat mengikuti pelajaran. Alasannya tidak boleh mengganggu konsentrasi saat belajar. Kemudian yang keempat, berdiskusi saat mengerjakan tugas individu. Alasannya karena tidak boleh merupakan tugas mandiri bukan tugas kelompok. Lalu yang kelima, membawa pulang buku sekolah dan alat olahraga tanpa izin. Alasan tidak boleh dilakukan yaitu karena fasilitas sekolah akan habis dan perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan mencuri. Nah, begitu ya anak-anak, hal-hal yang bisa kita lakukan serta hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat berada di sekolah. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 123 nomor 1 sampai nomor 4. Dikerjakan lalu dikirim ke classroom ya. Tetap semangat anak-anak dalam belajar, berlatih soal-soal yang ada di Bu Pena serta mengikuti pembelajaran online kali ini. Semoga semuanya tetap sehat. Bularas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.